Sekarang kita akan jelaskan al-man secara bahasa. Jadi adalah makna al-mannan secara istilah, secara global. Taib al-mannan secara umum maknanya sekitar seperti al-mu'ti, maha pemberi. Maknanya mirip dengan al-mu'ti, maha pemberi. Secara bahasa ada disebutkan 3 makna al-man, 3 kemungkinan. Ada yang mengatakan yang pertama dari al-man, maknanya al-ata. Jadi al-mannan yakni maknanya al-mu'ti. Karena al-man artinya memberi. Memberi, a'ta, ahsan, itu makna dari al-man. Dan kebanyakan ulama ketika membahas tentang al-mannan, mereka bawakan kepada makna ini, al-man, yaitu pemberi. Tadi yang sudah kita sebutkan penjelasan Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala tentang berbagai macam karunia Allah. Itu semua dibawakan kepada makna al-man. Kemudian makna kedua dari atau ini yang kedua ya. Yang kedua dari al-qata. Ini di sebagian dalam buku Kutubul Lughah, dalam al-Qawamis, dalam buku-buku kamus disebutkan al-man maknanya al-qata. Al-qata artinya memutuskan. Kenapa? Disebutkan aslul man al-qata li'anna al-mun'im yaqta'u qit'atan min malihi liman yun'im alaihi. Dalam Bahrul Muhit. Disebutkan dalam buku tafsir ini disebutkan bahwasanya diambil dari al-qata karena seorang ketika dia melakukan al-man, dia mengambil sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang tersebut. Maka disebut al-qata maksudnya mengambil sebagian dari karunianya untuk diberikan kepada al-mun'im atau al-mun'am alaihi. Al-mun'am alaihi. Ini makna al-man. Al-man yang makna yang ketiga dari al-minnah. Al-minnah. Al-minnah maknanya ta'dadun ni'mah wa dzikruha wal iftikharu bi fadliha, yaitu nyebut-nyebut, namanya al-minnah, jasa. Kalau secara bahasa al-minnah artinya jasa. Saya yang telah berikan kau ini, saya telah berikan ini, kami telah berikanmu ini, kami telah berikan ini, namanya al-minnah. Jadi ada al-man maknanya pemberian, al-man artinya al-qata. Ini maknanya mirip ya. Karena al-qata maksudnya mengambil sebagian dari yang dia miliki diberikan kepada al-mun'am alaih. Dan makna yang agak beda dari minnah. Jadi antara al-man dengan al-minnah. Kalau al-minnah maknanya menyebut-nyebut. Menyebut-nyebut. Ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah larang kalau manusia. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian bil man. Bil man maksudnya tadi ngitung-ngitung, nyebut-nyebut. Seakan-akan punya jasa. Nah, ini dari minnah, dari minnah. Jadi punya minnah, punya jasa. Dan maka sebagian ulama mengatakan ini tidak pas buat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dibantah oleh Ibnu Qayyim. Kita akan bacakan insyaallah. Sebenarnya makna al-minnah juga pantas buat Allah Subhanahu Wa Taala. Makna ini bahwasanya Allah punya jasa kepada makhluk itu jelas karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak boleh adalah untuk makhluk, karena kalau makhluk memiliki sifat minnah, merasa punya jasa, ini tercela. Adapun Allah, maka ini pujian bagi Allah karena Allah telah memberi sebelum kita minta. Allah beri di luar lebih daripada yang kita minta. Allah memberikan keperluan yang tidak kita ketahui keperluan kita tersebut. Allah menghindarkan diri dari hal yang kita sangka baik ternyata tidak baik. Banyak sekali karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Allah siapkan bumi dan seisinya. Allah siapkan langit dengan bintang-bintangnya. Allah kirimkan para rasul. Allah turunkan Al-Quran. Allah turunkan kitab-kitab suci. Terlalu banyak. Nah, ini jasa. Ya. Sebagian ulama mengingkari makna al-minnah untuk Allah, namun yang benar itu pas buat Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah Allah al-mu'ti ibtidaan walillahil minna ala ibadihi. Dialah Allah yang secara langsung awal memberi tanpa ada yang minta. Nah, makhluk belum ada, Allah ciptakan makhluk. Keberadaan makhluk dari tidak ada menjadi ada adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wala minnata li ahadin minhum alaih, dan tidak seorang pun punya jasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang mau kita bahas sekarang. Adapun makna al-man, pemberi karunia, ini makna sama dengan mirip dengan al-qata. Ini disepakati. Namun ketika para ulama membahas makna al-minnah, maka sebagian ulama mengingkari. Tidak pantas al-minnah buat Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya mereka terkena syubhat Mu'tazilah. Nanti kita bacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Saya akan bacakan sini perkataan indah dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Thariqul Hijratain ya. Indah sekali, saya akan bacakan. Sampai di akhir perkataan Ibnu Qayyim ketika dia menyampaikan, dia bilang, engkau tidak akan dapati pembahasan ini dari buku-buku tafsir yang ada. Dan ini karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya saking indahnya tafsir beliau tentang al-minnah, bahwasanya di antara makna al-mannan adalah al-minnah, bukan cuma al-man saja. Jadi saya ulangi, secara umum makna al-mannan dari 2 masdar. Ada yang mengatakan dari al-man maksudnya pemberian, ini semua sepakat.
Yang satunya dari al-minnah, maksudnya jasa. Ini sebagian ulama mengingkari, sebagian ulama menetapkan. Ibnu Qayyim mengatakan yang benar al-minnah juga disandarkan kepada Allah karena Allah memang punya jasa kepada kita semua. Ya, memberi sebelum diminta dan memberi berlebihan daripada yang kita perlukan dan seterusnya. Taib, saya bacakan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya. Beliau berkata, illa alladziina aamanu, tentang ketika beliau menafsirkan firman Allah dari surat At-Tin, illa alladziina aamanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali yang beriman dan beramal saleh bagi mereka pahala ghairu mamnun. Ghairu mamnun maksudnya ghairu maqtu', tidak terputus. Tidak terputus. Beliau berkata, karena saya katakan tadi makna al-man di antaranya al-qata. Antaranya al-qata. Al-qata di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala ghairu mamnun, yaitu sama dengan ghairu maqtu. Itu di surga Allah berikan anugerah tanpa terputus, tanpa terputus. Jadi man artinya terputus. Taib. Ai ghairu maqtu wala manqus. Di surga Allah berikan karunia tidak terputus-putus dan tidak berkurang. Wala muqaddar alaihim, dan tidak terkontaminasi dengan kekurangan sedikit pun. Benar-benar nyaman nikmat tersebut, tidak terganggu sama sekali. Jadi seperti di dunia kita kadang nikmat tersebut terputus, indah tapi terputus, selesai. Terkadang kurang, nikmat tersebut kurang. Makan ada tapi kurang enak, kurang. Terkadang enak tapi terganggu, lagi makan atau ada apa namanya, lalat lewat, ada ini, ada. Jadi terganggu, ya. Di surga enggak. Nikmat tidak terputus, nikmatnya sempurna dan tidak ada gangguan sama sekali. Kemudian beliau membantah, wa qala ta'ifah. Jadi ini pendapat sebagian kelompok mengatakan ghairu mamnun alaihim bal huwa jazaa'u a'malihim. Ada yang mengatakan ghairu mamnun maksudnya Allah tidak man kepada mereka, itu Allah tidak mengungkit-ungkit jasanya kepada mereka. Karena memang mereka masuk surga karena mereka berhak masuk surga. Ini mereka mengatakan demikian. Ini syubhatnya Mu'tazilah. Wa huwa qaulu katsirin minal qadariyah. Ini pendapat kebanyakan dari qadariyah. Qala haula'i innal minnat tukaddirun ni'mah. Kata mereka kalau Allah ungkit-ungkit, saya yang beri kamu, maka ini mengganggu kenyamanan nikmat. Fatamamun ni'mati an yakuna ghairu mamnunin biha alal mun'am alaihi. Namanya nikmat yang sempurna itu jangan diungkit-ungkit sehingga dia bisa merasakan nikmat tanpa tersinggung sama sekali. Wa hadzal qaul, kata Ibnu Qayyim, ini perkataan qat'an, ini benar-benar pendapat yang keliru. Utiya arbabuhu min tashbihi nikmatillahi ala abdihi bi in'amil makhluk alal makhluk. Kenapa mereka begini? Mereka salah. Sebab salah apa? Karena mereka menganalogikan, mereka mengkiaskan nikmat makhluk terhadap makhluk. Kalau makhluk minnah atau man kepada makhluk yang lain memang menyakitkan. Tapi kalau Allah yang man kepada makhluk enggak ada apa-apa. Kalau orang bantu kita kemudian ungkit-ungkit, kamu kan yang saya belikan baju, kamu kan yang begini, itu kita tersinggung dan kita sehingga tidak menikmati itu. Taruhlah dia belikan kita mobil, terus kita diungkit terus, bukan saya kan belikan kamu mobil, saya kan isi bensinnya, kita nggak nyaman akhirnya. Karena kita kayak dituntut punya hutang budi sama dia. Tapi itu tidak terjadi kalau itu Allah yang ungkit-ungkit, saya yang telah kamu. Tidak ada perasaan kita Allah mau ambil sesuatu dari kita, enggak ada. Allah hanya ingatkan agar kita pandai bersyukur. Sehingga mereka mengatakan nikmat yang sempurna kalau tidak diungkit-ungkit. Itu kalau manusia. Tapi kalau Allah ungkit-ungkit, kita semakin bersyukur, semakin indah, semakin nyaman, semakin tahu diri, semakin jauh dari ujub, semakin benar-benar tahu ini benar-benar karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini kesalahan mereka, kata Ibnu Qayyim, karena menganalogikan minnah antara makhluk dengan minnah antara khaliq dengan makhluk. Wa hadza min abtalil batil. Ini adalah kebatilan yang sangat batil. Fa innal minnata allati, jadi Qadariyah itu ingin punya pendapat, dia mengatakan bahwasanya kita yang masuk memang hak kita. Ya, karena kita berusaha, karena Allah tidak menciptakan perbuatan kita berbuat sendiri. Makanya kalau kita masuk memang itu hak. Bukan Allah punya jasa sama kita. Itu menurut mereka, dan itu kesalahan fatal. Fa innal minnata allati tukaddiru ni'mah hiya minnatul makhluq 'alal makhluq. Minnah, merasa menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit yang mengganggu kenikmatan adalah kalau makhluk dengan makhluk. Adapun minnatul khaliq 'alal makhluk, adapun Allah mengungkit-ungkit nikmat yang Allah berikan kepada makhluk, maka ini justru situlah kesempurnaan nikmat. Situlah kelezatannya, situlah keindahannya. Keindahannya begitu, subhanallah, betapa sayang Allah sama kita, betapa Allah perhatian sama kita. Itu malah kita semakin bahagia, semakin bahagia. Makanya Allah membantah ketika Allah berkata tentang orang-orang Arab Badui, tadi sudah kita singgung, yang merasa telah berjasa kepada Nabi Muhammad, yamununa alaika an aslamu. Mereka
mengatakan kepada Muhammad, Muhammad, kita sudah punya jasa karena sudah masuk Islam." Maka Allah bantah, "Qul la tamunnu alayya islamakum." Jangan kalian merasa punya jasa kepada aku dengan masuk Islam. Balillahu yamunnu alaikum. Justru Allah yang punya jasa kepada kalian buat kalian bisa masuk Islam, ya. Maka Allah justru membalikkan perkaranya, kalian itu masuk Islam karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyebutkan kepada Nabi Musa, "Wa laqad mananna 'ala Musa wa Harun." Sungguh kami telah beri karunia kepada Musa dan Harun. "Wa najaynahuma wa qaumahum minal karbil 'azim." Dan kami selamatkan mereka berdua dan kaum mereka berdua dari penderitaan yang besar. Coba perhatikan ketika Nabi Musa minta kepada Allah ketika diutus, "Idhab ila fir'auna innahu tagha." Dalam surah Taha, "Wahai Musa, pergilah engkau kepada Firaun, sungguhnya melampaui batas." Nabi Musa kan takut, dia berdoa, "Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli Harun akhi. Ushdud bihi azri wa asyriku fi amri." Wahai Allah, lapangkanlah dadaku. Mau ketemu Firaun enggak gampang. Ya, agar lapangkan dadaku. Kemudian mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkan kekuatan dari lisanku agar aku berbicara dan mereka bisa paham. Jadikanlah Harun sebagai penolongku. Apa kata Allah? Setelah itu, qala qad utita su'laka ya Musa, permintaanmu langsung saya kabulkan sekarang ini juga wahai Musa. Dan ingat, wala qad mananna 'alaika marratan ukhra. Sungguh kami pernah berikan engkau nikmat sebelumnya tatkala kau masih kecil. Maka Allah sebutkan, "Id auhayna ila ummika ma yuha." Ketika kau masih kecil, kami ilhamkan kepada ibumu untuk meletakkan kamu dalam kotak kemudian dilepaskan. Ketika Musa mendengar ini, dia tambah nyaman enggak? Dia tambah nyaman. Dia tambah sayang, dia tambah merasa diperhatikan oleh Allah. Dia tambah nyaman. Oh, berarti saya dulu enggak minta saja dikabulkan, apalagi sekarang minta. Jadi kalau Allah yang ungkit-ungkit, itu tambah nyaman. Sehingga kita merasa diperhatikan karena yang ungkit-ungkit adalah zat yang maha kuasa. Yang pemberiannya tidak terputus-putus, yang pemberiannya asetnya tidak terbatas, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi kalau yang ungkit manusia menjengkelkan memang. Menjengkelkan. Ya, seakan-akan dia nuntut kita balas jasa sama dia. Kalau Allah tidak butuh kita balas jasa. Allah ungkit-ungkit, kita semakin bahagia diungkit oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qala ahlul jannah, makanya tadi Musa berkata, Allah berkata, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Sungguh kami telah beri engkau karunia wahai Musa sebelumnya. Penduduk surga juga famannallahu alaina. Justru puncak kenikmatan ketika penghuni surga mengakui, "Ya Allah, ternyata nikmat luar biasa. Kami dulu di dunia ketakutan, takut, ternyata itu Allah beri karunia sehingga kita masuk surga." Justru ketika mereka mengakui nikmat dari Allah itu justru semakin sempurna kebahagiaannya dan seterusnya. Ya. Baik. Kata beliau, ya, "Wa inna ma qabhat minnatul makhluk." Yang buruk itu kalau seorang makhluk merasa ngungkit-ngungkit jasanya kepada makhluk lain. Li'annaha minnatun bima laysa minhu. Kenapa? Karena ketika dia ngungkit-ngungkit, sebenarnya dia ngungkit sesuatu yang bukan dari dia. Dia bisa tolong kita, kenapa? Yang kasih dia duit siapa? Allah. Yang kasih dia kemampuan siapa? Allah. Kemudian dia ungkit-ungkit, sungguhnya nikmat tersebut dari Allah. Kalau yang berhak untuk ungkit-ungkit Allah Subhanahu wa taala, karena benar-benar semuanya dari Allah. Adapun kamu makhluk hanyalah perantara. Ketika dia mulai ngungkit-ngungkit, menunjukkan kita jengkel sama dia karena dia mungkin sesuatu yang bukan milik dia. Kemudian dia mau nuntut kita agar kita balas kebaikannya. Ini buat kita terganggu ketika diungkit-ungkit. Wa hiya minnatun yata'adza bihal mamnun alaihi. Maka orang yang dibantu akan terganggu dengan ungkitan-ungkitan tersebut. Wa amma minnatul mannan bi fadlihi allati ma tabal aisyu illa bi minnatihi. Adapun ketika Allah ungkit-ungkit, maka justru itu semakin menyempurnakan nikmat. Ya, seorang jadi tambah bahagia ketika tahu semua karunia dari Allah. Sebenarnya kita rasakan, kita kalau sadar ini karunia dari Allah, kita semakin bahagia. Bagaimana kalau di akhirat? Wa kullu ni'matin minhu fid dunya wal akhirah fahiya minnatun yamunnu biha 'ala man an'ama 'alaihi. Semua nikmat di dunia yang kita rasakan, terlebih lagi nikmat di akhirat, semuanya murni karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Fatilka la yajuzu nafyuha, maka ini tidak boleh kita nafikan. Wa kaifa yajuzu an yuqal innahu la minnata lillahi 'ala alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat fi dukhul jannah. Bagaimana boleh kita katakan tidak ada jasa Allah sama sekali membuat orang masuk surga? Enggak bisa. Orang masuk surga siapa? Karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kebatilan yang sangat batil. Ya, beliau bantah pendapat Qadariyah, ya. Pendapat Qadariyah. Bukankah Nabi telah bersabda, "Lan yadkhula ahadun minkumul jannah bi amalihi." Ya. Tidak seorang pun mau surga dengan amalnya. Tidak ada kita, karena kita jauh kita mau surga dengan amal kita itu. Kita ini mau surga karena Allah kasih petunjuk. Kalau Allah enggak kasih petunjuk, enggak bakalan kita dapat hidayah. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan tidak seorang pun kalian mau surga dengan amalnya. Sahabat berkata, "Wala anta ya Rasulullah." Engkau pun demikian. Kata Rasulullah, "Wala ana." Saya pun demikian. Saya tidak masuk surga dengan amal saya. Walakin illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Tapi Allah telah meliputiku dengan rahmatnya
dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib, ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Bada'iut Tafsir. Taib. Sekarang jadi kita tahu bahwasanya Allah makna al-man tiga-tiga ini benar. Al-man, ya. Al-man yaitu Allah luas karunia-Nya. Al-qata yaitu Allah berikan asetnya, sebagian aset kepada kita. Tapi bedanya kalau manusia kita dikeluarkan asetnya berkurang. Kalau Allah aset tanpa batas. Dan yang ketiga, makna ketiga al-minnah, sama, jasa, benar. Semua karunia ini adalah minnatullah alaina, jasa Allah Subhanahu wa taala kepada kita.